Waliullah itu sukanya zikir. Yang suatu ketika ada anak muda. Anak muda itu lagi pas waliullah itu lagi makan-makan, dia ingin ngambil. Begitu ngambil, lihat orang tuanya zikir saja rapat. Nangis. Nah setelah nangis, wali tadi mengajar. Yer, ayo kamu baca bareng-bareng sama saya. Disairkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah imanan billah. La ilaha illallah yakinan billah ilahi. Terus lihat anak laki tadi, pemuda tadi. Ibunya tidak tadi siksa. Jadi kalau orang melihat dosa banyak, menurut beberapa tafsir, tulisin kalimah-kalimah Allah di kampanye. Tapi yang jelas ini, surga neraka bergerak Gusti Allah. Tapi tidak ada orang berani mengklaim dia masuk surga. Sah wali-wali ini kok. Karena kalau kematian itu pasti, tapi mati itu ada 7. Al-mautu sabahin. Al-mautu fikr pertama mati pikirannya. Gila. Wasaniu al-mautu arafal di yang kedua mati hatinya. Gak tembus kegaiban, gak tembus cahayanya Allah, gak tembus jati Allah, gak tembus yang lain. Wasaniu al-mautu ala nafsi. Mati nafsunya. Gak punya nafsu seperti manusia. Wa arba'una yang keempat al-mautu ala jasadi. Mati jasadnya. Struk dan sebagainya. Wa khamsatin al-mautu ala ruhi. Itu mati ruhnya. Jadi ada jasad cuma mesin aja. Dan yang keenam al-mautu ala a'mali. Mati perbuatan. Dan yang ketujuh yang paling akhir al-mautu ala ilmi. Mati ilmunya. Kalau itu tidak ketujuh-tujuhnya mati, kata Allah, nanti diciptakan jadi binatang. Kalau reinkarnasi jadi binatang. Jadi kalau toh mati pikirannya, masih hidup hatinya. Kalau toh mati hatinya, masih hidup pikirannya, nafsunya. Karena orang ibadah saja tanpa nafsu tidak bisa. Sementara di dalam ilmu tasawuf, orang ibadah pakai nafsu, latuk balik. Ditolak amar perbuatan. Kalau pakai nafsu. Jadi repot gitu. Karena ahli-ahli tasawuf bilang, Gusar, terus pun dia, kalau buatan ibadah kali nafsu, buatan sakit, Gus. Walau sampai ibadah kali nafsu, tirosi ihya umid ditolak. Jadi Allahu Akbar. Ya kan? Gusti Allah mau besar. Mau besar itu terus pun. Tapi lek bertasawuf enak ini. Wong tirosi basa Jawi ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh saka Gusti Allah balik nang Gusti Allah. Lek di dalam jasadnya wonten 7 unsur. Asale teko ati bakal balik nang ati ini. Ingkang dadi tulang kali otot iki asale api. Kaping pindhone ingkang asale saka angin balik nang angin iki. Inggih punika mata, kuku kali rambut. Bakal balik nih. Kaping sekawane ingkang asale saka bumi. Inggih punika daging kulit. Balik marang bumi ini, tanah ini. Ingkang kaping sekawan asale saka air. Balik marang air iki. Tuyone. Napa dadone jasad manusa dadi gede lan otak. Kaping dasar cahaya itu asal saking cahaya balik nang cahaya. Kaping 6 nafsu asale nafsu saking nafsu ini ingkang diciptakan Nur Muhammad balik ke cahaya ini. Ingkang kaping itu ruhullah ini balik marang Gusti Allah. Semua itu sudah kotor. Makanya orang mukso itu di dalam diri spiritual tidak usah dimakamkan. Begitu duduk ini, Gusti Allah kula badhe sowan dhateng jenengan. Sep, air jadi air, api jadi api, angin jadi angin, tanah jadi tanah, cahyo kembali ke cahaya sembulan ngurusi bumi Nusantara.
Jadi satu isyarat kalau ada pelangi, itu berarti ada orang Muslim di Indonesia ini. Itu isyaratnya. Kalau tidak ada pelangi itu antara ya, itu sebenarnya itu muksoni orang-orang yang bertapa. Pertama, ruh idofi, ruh ilafi, ruh madi, ruh kamali, ruh siri. Suatu ketika kalau debat kalian para kiai, Gus, yakhrujul fil baiti, yakhrujul fi sadurunge apa-apa metu sing dilebokno nang ngene perute gua garbane wong wedok. Pertama, roh masuk disebut roh mati. Itu menyatu sel sperma sama sel telur. Begitu sel sperma sama sel telur, Allah masukkan roh mati. Biar masuk jadilah tumpah darah. Kalau tidak ada roh mati, tidak bakal jadi janin. Walaupun dikumpulkan bertahun-tahun sel sperma sama sel telur, ya, 1 tahun busuk yang bisa. Tapi karena Allah memberikan pertama-tama ya hulu roh mati pertama-tama urip. Baru 1 setelah dino Gusti Allah nambahi roh itu. Ditambah meneh roh ilafi, nafsu ditambah meneh roh kamali, roh rasa. Suwese ditambah roh sirullah, roh kekaromahan. Nah, ketujuh-tujuhnya disebut roh Allah. Sinten ingkang sudah semerepin piyambak roh niku pitu-pitu nih, insyaallah. Walaupun mati dibaliknya, jasate balik maneh. Cuma nggih rada angel. Benen saya niki Mbak Joro, sambil diskusi nih. Wong takut itu bagian hidup. Iya kan? Nah, suatu ketika setan tanya, loh saya ini bahannya dari api, masa saya takut sama neraka? Kalau setan dibakar walaupun bahannya dari api, dibakar oleh api neraka juga masih sakit. Contohnya nun sewu logika. Kulit ketemu kulit bisa sakit nggak? Kan api ketemu api, setan dari api, ininya dari api. Dibakar setan ini sakit setan. Terus bunyi metaforis kulit ketemu kulit. Kulit nyubit ambil kulit situ iya. Aduh, loro. Lah loro ini kembuatan wujud. Padahal kulit waduh kulit sih. Kayak kata setan gini ya. Kalau dia dibakar lagi katanya pulang kampung. Dia bilang gitu itu. Enggak, dia dulu kepanasan. Kepanasan juga ya. Iya. Kalau ada yang benar lagi Iya. taruh di kutub utara gitu katanya baru kelojotan. Enggak kelojotan. Justru kalau di situ kedinginan, meleleh. Tapi seperti gini, setan kan bahannya dari api. Dibakar sama api. Seperti kulit, disubit oleh kulit. Sakitnya. Katanya kulit, aduh sakit saya. Mana sakitnya? Nah, Gusti Allah itu wujudnya begitu. Memang hidup ini kalau kita sudah telusuri tentang hakikat subhanallah. Iya kan? Terus banyak yang urip tapi pecah. Pecah hati mati pikiran nih, mati kolbi nih, mati nafsu nih. Lek mati nafsu ini bagus. Gak suka dunia. Kan nafsu terpecah, al-nafsu arba'innya, nafsu ini wonten sekawan. Al-nafsu mutmainnah, ingkang cahyone warna putih. Al-nafsu alu'ama, ingkang cahyone warna hijau. Al-nafsu sufia, ingkang cahyone warna kuning. Al-nafsu amarah, ingkang cahyone warna hitam. Itu di panggung jasad manusia beda-beda. Mun sewu Mbak Jo, menawi jenengan sering ngelatih nafsu amarah, cahyo itu. Ingkang letak hidupnya itu nafsunya wonten gone perut yang hitam. Itu letaknya pintu keluarnya melalui mulut. Itu akan menjadi daya perintah yang kuat. Kalau diolah itu nafsu. Kaping pintunya, nafsu sufia. Nafsu sufia itu warnanya kuning cahaya, letaknya di sana. Kalau nafsu itu pergi, jantung tidak bergerak. Pintu keluarnya melalui telinga. Itu kalau buat daya imajinasi, daya ciptanya kuat. Kalau orang sering ngelatih zikir itu, nafsu alam. Yang ketiga, nafsu alam warnanya hijau. Itu letaknya di empedunya manusia. Pintu keluarnya melalui itu. Kalau dilatih zikir itu, maka daya cipta dan daya ninya kuat.
Jadi kalau ingin konsen, khusus seperti pendeta-pendeta berganda-ganda di Bali, itu latih nafsu itu. Dengan cahaya hijau masukkan ke empedu, keluarkan. Nuwun sewu, ning langsung tembus nih yang pun. Jadi semua nafsu ini kalau dilatih, berlatih menghadap Allah, mempunyai energi kekuatan. Kalau nafsu putih, Allah matanya di farji itu. Pintu keluarnya di mata. Mutmainah. Mutmainah itu di farji. Puncak daya punya daya cipta anak. Kalau nafsu Allah mempunyai daya hifat. Nafsu sufia, nafsu amarah daya perintah. Sinten kemawon ingkang ngelatih dikirim nafsu sekawan niku, insyaallah. Nggih. Napa mawon kedadian. Jadi kalau ditanya diuraikan manusia ini terpecah-pecah menjadi sekian. Saya dulu ya pernah ketemu saudara saya juga pernah. Oh, dulur Bapak Timo Pancer. Kalau Kakang Kawa Adi Areri Kecilan Pusر niku memang manggonnya kalau di keislaman Jibril Mikail Israfil. Itu prosesnya sama dia lakukan. Ketemunya bukan langsung jeruk, bukan proses. Oh iya. Jadi sekumpal jadi makhluk baru wujud. Saya lepas dua makhluk hilang. Jadi makhluk kalau dilihat di dunia makhluk melata ini harus berapa? Oh iya. Yang di dalam baru asli. Iya. Lagi bahaya lah. Langsung. Iya. Jadi sama, sekumpal juga. Taruh jadinya ini, jadinya ini, jadinya ini, baru menungso. Ini hilang. Itu memang kejadiannya sangkaning parang Dumadi. Tapi ada yang lebih dalam. Suatu ketika saya bertanya kepada Allah, ya Allah, asal saya dari mana? Itu bertanya kepada Allah itu asal kita. Dijawab, asalmu tepok saripati di makanan jasad ini. Jadi di Indonesia setelah kita logikakan, orang tidak makan 7 hari 7 malam tidak mampu mengeluarkan zat sperma kecuali orang-orang khusus. Begitu juga orang tua. Sehingga saripati diproses dengan jasad kita menjadikan sel sperma dan sel telur. Sel telur ini bisa-bisa gulanya dari Australia, ayamnya dari Blitar, mungkin berasnya dari Cianjur. Itu menjadikan sel sperma. Dari sekian sel sperma berkompetisi miliaran, jadilah wujud jasad kita. Nah, terus ditanya, sebelum manggon di sel sperma, sebelum manggon di saripati, tubuh kita ada di mana? Yang disebut roh alam azali. Karena Gusti Allah dawuh dalam satu hadis Ibnu Abbas mengatakan, kula nate maos di jurut mesin